Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Lisa Novadianti dari Stikes Telegereja Semarang, Prodi S1 Kebidanan semester 7. Di sini kita akan mempelajari mengenai KESPRO, kesehatan reproduksi pada remaja. Disimak terus ya. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu tentang kesehatan reproduksi itu? Ya. Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan apakah kalian tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi itu? Baik, kita akan mempelajari dari definisinya terlebih dahulu ya. Kesehatan itu adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Kemudian untuk reproduksi itu adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian. Kemudian apa itu remaja dewasa? Remaja dewasa adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi, kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi kesehatan yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang unik dan ditandai oleh beberapa perubahan fisik, emosi, dan psikis. Terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Dalam lingkungan sosial tertentu, bagi remaja pria merupakan saat diperolehnya kebebasan, sedangkan bagi remaja wanita saat mulainya segala bentuk pembatasan. Lalu, kenapa remaja harus mengetahui kesehatan reproduksi? Nah, karena pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10 hingga 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10 hingga 18 tahun. Dan menurut BKKBN, rentan usia remaja adalah 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, memiliki keturunan yang sehat, dan kehidupan yang berkualitas. Lalu, bagaimana ya cara kita memelihara kesehatan reproduksi kita? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda pada masa anak-anak. Organ reproduksi remaja, anus, dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Nah, kenapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama, karena terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin. Kedua, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Dan yang terakhir, alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Terdapat perbedaan fisik antara remaja laki-laki dan perempuan. Untuk remaja laki-laki, suara menjadi lebih besar, pertumbuhan penis dan kantung zakar lebih terlihat, kemudian ada ereksi dan ejakulasi, dan badan remaja laki-laki semakin berotot. Lalu untuk remaja perempuan, terdapat pertumbuhan rahim dan vagina. Lalu terjadi menstruasi, pinggul menjadi lebih lebar, dan payudara atau buah dada semakin membesar. Ada juga perbedaan tanda awal kematangan seksual antara laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah adalah peristiwa ejakulasi pada saat tidur. Kemudian untuk remaja perempuan sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami menstruasi atau haid.
Nah, ini adalah struktur alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada kandung kencing, di mana berfungsi untuk menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Kedua, saluran sperma, saluran yang menuju pintu keluar di penis saat pria ejakulasi. Ketiga, kelenjar prostat, sumber nutrisi dan pelindung sperma. Keempat, ada penis, saluran keluarnya air mani dan air seni. Lalu berikutnya ada epididymis, berfungsi untuk transportasi sperma dan pematangan sperma. Kemudian ada buah zakar, di mana penghasil dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya. Lalu ada saluran kencing, menyalurkan air kencing atau urin. Lalu ada kantung buah zakar, di mana tempat untuk membentuk sel sperma. Lalu ada kantong mani, di mana untuk menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Ya, berikut adalah struktur alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada labia minora dan mayora, atau bibir besar, bibir kecil, berfungsi untuk melindungi bagian dalam sistem reproduksi. Kemudian ada vagina, di sini berfungsi untuk saluran penghubung ke rahim. Lalu ada kelentit atau klitoris, berfungsi untuk organ yang paling peka terhadap rangsangan. Lalu ada saluran kencing, berfungsi untuk menyalurkan air kencing atau urin. Baik, ini adalah infeksi saluran reproduksi. Ada dua infeksi saluran reproduksi tanpa melalui hubungan seksual. Yang kedua, infeksi saluran reproduksi melalui hubungan seksual. Contohnya seperti gonorrhea, kemudian ada sifilis, kutil kelamin, dan HIV/AIDS. Ya, berikut adalah gambar-gambar dari infeksi saluran reproduksi. Cukup mengganaskan ya, teman-teman. Apakah AIDS itu? A. Acquired, didapat, bukan penyakit keturunan. I. Imun, sistem kekebalan tubuh. D. Deficiency, kekurangan. S. Syndrome, kumpulan gejala-gejala penyakit. Apakah HIV itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. HIV tergolong kelompok retrovirus yang memiliki kemampuan untuk mengkopi dan mencetak. HIV itu dapat menular melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, HIV tidak menular melalui yang pertama, bersalaman dan bersentuhan. Kedua, berciuman. Tiga, keringat. 4, makan dan minum bersama. 5, memakai kamar mandi yang sama. 6, berenang bersama. 7, bersin dan batuk. 8, gigitan nyamuk.
Cara penularan HIV melalui 3 jalur. Yang pertama, melalui hubungan seksual dengan orang yang sudah terinfeksi HIV. Kedua, melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada janin yang dikandung atau kepada bayi yang disusuinya. Tiga, melalui transfusi darah atau alat-alat yang tercemar HIV, pengguna napsa atau suntikan. Ya, berikut adalah pencegahan terhadap penularan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual, dan HIV/AIDS. Yang pertama, hindarkan hubungan seksual sebelum menikah. Kedua, bersikap saling setia dengan pasangan. Ketiga, katakan tidak pada narkoba. Baik, berikut adalah pelayanan remaja yang direkomendasikan, seperti yang pertama, konseling. Konseling ini memberi informasi dan pelayanan keluarga berencana atau KB. Yang kedua adalah pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir atau neonatal. Lalu selanjutnya yang ketiga, pengobatan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan penyakit menular seksual atau PMS, termasuk pencegahan kemandulan. Yang keempat, ada konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau KRR. Dan yang kelima ada konseling, informasi, dan edukasi KIE mengenai kesehatan reproduksi. Nah, pengetahuan apa saja yang perlu diberikan kepada remaja? Nah, pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja seperti yang pertama, pengenalan mengenai sistem proses dan fungsi alat reproduksi, aspek tubuh kembang remaja. Nah, yang kedua, mengapa remaja perlu mendewasakan usia kawin, serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya. Lalu yang ketiga, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Lalu yang keempat, ada bahaya penggunaan obat-obatan atau narkoba pada kesehatan reproduksi. Dengan adanya pengetahuan dasar tentang narkoba, sehingga remaja lebih mengerti dan tidak menyalahgunakan narkoba tersebut. Lalu yang kelima ada pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual. Nah, dengan adanya media sosial yang mudah diakses mempengaruhi perilaku pada remaja, sehingga remaja harus bijak dalam menggunakannya. Kemudian yang keenam ada kekerasan seksual dan bagaimana cara menghindarinya. Dengan pengetahuan dasar mengenai kekerasan seksual ini, remaja apabila mendapatkan suatu kondisi tersebut, dia lebih paham dalam mengatasi situasi tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi, termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif. Dengan adanya pengetahuan dasar tentang komunikasi ini, para remaja lebih paham tentang berkomunikasi baik dan sopan. Lalu, yang kedelapan ada hak-hak reproduksi. Jadi, kesimpulannya adalah proses reproduksi merupakan proses melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi.
sekian dari pembahasan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Semoga melalui video ini teman-teman semakin paham tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar kedepannya bisa menjadi generasi yang berkualitas. Terima kasih.